Saya Siti Nurhayati Nisfatul Laili dari kelas 11 MIPA 4 kembali membuat video penjelasan ini untuk melengkapi tugas UKBM saya di semester 2. Nah, di bab pertama ini saya akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Sebelumnya, dinamika penduduk itu apa sih? Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu karena berbagai faktor yang terjadi di suatu wilayah. Nah, berbagai macam yang mempengaruhi dinamika kependudukan itulah yang disebut dengan faktor dinamika penduduk. Nah, secara umum, faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 3. Yang pertama, ada kelahiran atau natalitas. Yang kedua, ada kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, ada perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, ketiga faktor tadi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan berikut ini adalah beberapa faktor yang merupakan pronatalitas atau pendukung kelahiran. Yang pertama, ada banyaknya pernikahan dini. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Ketiga, anak sebagai penentu status sosial keluarga. Yang keempat, anak sebagai penerus keturunan keluarga. Dan yang kelima adalah anak sebagai harapan bagi keluarga. Adapun beberapa faktor yang mendukung antinatalitas atau anti kelahiran. Yang pertama, ada diberlangsungkannya kegiatan KB atau keluarga berencana. Yang kedua, semakin banyaknya wanita-wanita karir. Dan yang ketiga, penundaan usia pernikahan. Dan selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi promortalitas atau pendukung kematian. Yang pertama, ada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Yang ketiga, keadaan gizi masyarakat yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anti-mortalitas atau pencegah kematian. Yang pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mulai muncul. Kedua, perbaikan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan gizi penduduk. Dan yang keempat adalah memperbanyak tenaga medis. Materi selanjutnya adalah mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Yang disebut dengan mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk. Beberapa contoh mobilitas penduduk. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu desa atau kota kecil menuju kota atau kota yang lebih besar. Mobilitas penduduk yang kedua adalah ruralisasi. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Yang ketiga ada transmigrasi. Transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya menuju ke wilayah lain yang lebih jarang penduduknya yang masih dalam satu wilayah negara. Yang keempat, ada emigrasi. Emigrasi ini adalah peristiwa keluarnya penduduk suatu negara untuk pindah ke negara lain dan menetap di sana. Yang kelima ada imigrasi. Imigrasi ini adalah peristiwa masuknya penduduk ke suatu negara yang mana dia berasal dari negara lain dengan tujuan untuk menetap di negara tersebut. Yang keenam ada remigrasi. Remigrasi ini adalah perpindahan penduduk kembali ke negara asalnya dan untuk menetap selamanya di tanah airnya itu. Yang ketujuh ada komutasi. Komutasi ini termasuk mobilitas penduduk non-permanen yang bersifat ulang-alik tanpa menginap di tempat yang dituju. Selanjutnya ada stayer. Stayer itu adalah seseorang atau tenaga kerja yang bekerja di wilayah yang sama dengan tempat tinggalnya. Yang terakhir ada movers. Movers itu adalah seseorang atau tenaga kerja yang bekerja di wilayah yang berbeda dengan tempat tinggalnya tanpa harus menginap. Materi yang ketiga adalah kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia.
Ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama ada tingkat pendapatan penduduk, yang kedua tingkat kesehatan, dan yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat kesehatan, yang kedua tingkat pendidikan yang ingin dicapai, dan yang ketiga adalah kehidupan yang layak. Beberapa upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia antara lain, yang pertama, memperbaiki sarana kesehatan dan menghimbau masyarakat untuk mulai hidup sehat. Yang kedua, membangun sekolah-sekolah unggulan dari perkotaan sampai ke pedalaman. Yang ketiga, penguatan neraca perdagangan. Yang keempat, memenuhi permintaan domestik. Dan yang kelima, terus meminta kepada masyarakat untuk melakukan usaha. Nah, materi yang keempat adalah bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan serta permasalahan yang ditimbulkan karena dinamika penduduk. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia non-produktif. Selanjutnya adalah keuntungan adanya bonus demografi. Keuntungan yang pertama adalah dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sebagai generasi emas bangsa. Yang ketiga, dapat meningkatkan perekonomian negara. Yang keempat, dapat menambah tenaga kerja di Indonesia. Dan yang kelima, sebagai modal bangsa untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengambil beberapa manfaat dari bonus demografi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas penduduk. Yang kedua, memperluas pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mengelola pertumbuhan penduduk. Yang keempat, meningkatkan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Yang kelima, pemetaan penduduk usia produktif sesuai dengan keahlian. Dan yang terakhir adalah melindungi penduduk yang sudah bekerja. Selanjutnya adalah beberapa contoh masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua adalah jumlah penduduk di Indonesia yang besar. Dan yang ketiga, tidak meratanya persebaran penduduk di Indonesia. Materi yang kelima adalah sumber data kependudukan, pengolahan, dan analisis data kependudukan. Nah, data-data kependudukan di Indonesia biasanya didapatkan dengan cara survei penduduk, sensus penduduk, dan registrasi penduduk. Metode registrasi penduduk sendiri adalah kegiatan mengumpulkan berbagai keterangan dari kejadian-kejadian penting yang dialami manusia. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa data perkawinan, perceraian, perpindahan, maupun kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Selanjutnya adalah survei penduduk. Survei penduduk ini adalah kegiatan mengumpulkan data kependudukan dengan mengumpulkan peristiwa-peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel suatu daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS tiap 10 tahun sekali. Lalu, apa sih manfaat dari pengolahan dan analisis data penduduk? Nah, tujuan utama dari pengolahan data kependudukan adalah untuk menghasilkan data statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari penjelasan saya dan terima kasih sudah mendengarkan.